Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elisa Febrianti Putri dari Prodi 2B Sastra Inggris dengan NIM 12524026. Di video kali ini saya bakal jelasin cara membuat tabel, pengolahan data, nilai mahasiswa menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya juga bakal pakai beberapa rumus seperti sum, average, if, contif, lookup, dan beberapa rumus lainnya. Oke, langsung saja kita mulai. Langkah pertama, saya buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Terus pilih yang blank workbox supaya bisa memulai dari lembar kerja kosong yang baru. Selanjutnya saya bikin judul data dari nilai mahasiswa di bagian atas. Itu di sini. Nah, agar ininya nyambung, kita blok dulu. Terus kita pilih ini yang merge and center. Teman-teman. Ini kita kasih warna aja ya, teman-teman, seperti ini. Lalu sekarang saya akan membuat header tabelnya ya. Terus supaya ini ada di tengah-tengah, kita blok lagi. Terus kita pilih yang center. Lalu kita blok dan sesuaikan dengan jumlah mahasiswanya ya teman-teman. Lalu kita pilih kolom bordernya yang all borders. Oke. Nah, kalau dirasa ininya kurang, tidak muat, kita geser saja dengan cara gitu ya. Kita pencet kita klik 2 kali dan geser. Oke, dan status juga kita kayaknya perlu diperbesar. Selanjutnya, saya bakal masukin data mahasiswa satu persatu. Oke, untuk mengisi totalnya kita akan menggunakan rumus sum. Di kolom sini total, kita pencet dulu kolom totalnya, terus kita klik di sini untuk ngetik rumusnya, lalu kita pilih yang ini, kita klik 2 kali, lalu kita blok nilai tugas sampai nilai UAS-nya, lalu tutup kurung dan enter. Nah, jadi rumus sum ini fungsinya untuk menjumlahkan semua nilai dari nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, ini kan kita sudah enter. Setelah enter, hasilnya langsung keluar. Nah, di sini terus kita klik 2 kali dan kita drag ke bawah supaya nilainya bisa muncul secara otomatis. Nah, untuk yang rata-rata juga sama, tetapi kita memakai rumus average. Dan kita masukin rumus average-nya. Ini kita klik 2 kali lagi, lalu kita blok nilai tugas dan sampai nilai UAS lagi, lalu kita kasih tutup kurung dan enter. Nah, ini kita bisa tarik ke bawah lagi atau kita drag ke bawah lagi. Nah, untuk menghilangkan koma dan angka setelah koma ini, kita pencet yang decrease desimal ini. Kita bisa hilangkan jadi seperti ini. Nah, untuk
fungsi average ini dipakai buat menghitung nilai rata-rata dari nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Selanjutnya, setelah rata-ratanya keluar, sekarang saya akan tentuin grade-nya pakai next if atau if bertingkat. Yaitu rumusnya sama dengan if, ini kita klik 2 kali, kita blok yang rata-rata lebih dari sama dengan 85.2 tanda petik A, tanda petik lagi, titik koma, if lagi, kita klik 2 kali lagi, lalu kita klik blok rata-ratanya lagi, dan lebih dari sama dengan 75.2 tanda petik B, tanda petik lagi, titik 2, if lagi, kita klik 2 kali lagi, kita klik yang rata-ratanya lagi, lebih dari sama dengan 65, titik koma, tanda petik C, tanda petik lagi, titik koma, if, ini klik lagi, kita klik rata-ratanya lagi, lebih dari sama dengan 50, titik koma, tanda petik D, tanda petik lagi, titik koma, tanda petik E, tanda petik lagi, lalu tutup kurung. Tutup kurungnya sebanyak 4 kali, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, ini kalau sudah, kita bisa ketik 2 dan drag ke bawah lagi. Oke. Nah, kenapa sih untuk grade ini kita harus pakai next if? Karena kondisinya lebih dari 1. Jadi kalau nilainya 90 ke atas bakal dapat A, 80 ke atas dapat B, 70 ke atas dapat C, sedangkan di bawah itu bakalan dapat D. Jadi Excel bakal ngecek nilainya satu persatu sampai nemu grade yang sesuai. Nah, selanjutnya saya bakal bikin status kelulusan, yaitu dengan cara kita klik yang kolom di sininya, lalu kita masukkan rumusnya, yaitu if, klik lagi, kita klik rata-ratanya, lalu lebih dari sama dengan 75, titik 2, titik koma, sorry guys, tanda petik, lulus, tanda petik 2 kali lagi, titik koma, ketik, tidak lulus, tanda petik, tutup kurung, enter. Oke, kalau sudah keluar, kita bisa seret ke bawah lagi. Oke, teman-teman, selanjutnya kita bikin kolom untuk nilai tertinggi dan terendahnya. Oke, lalu kita ganti dulu bordernya ke yang outside borders. Oke, kalau sudah, kita blok juga sampai UAS ya, teman-teman. Ini kita pakai ini lagi yang outside. Kita ketik nilai tertinggi dan nilai terendah. Oke, lalu untuk mengisi nilai tertingginya kita bisa memakai rumus max yang berfungsi untuk nyari nilai paling tinggi dari semua data. Itu sama dengan max. Ini kita klik, lalu kita blok dari nilai tugas sampai mahasiswa yang terakhir, lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, untuk yang UTS, juga sama, teman-teman. Kita klik rumusnya, yaitu sama dengan max, lalu kita blok nilai UTS-nya, tutup kurung dan enter. Nah, untuk yang UAS juga sama, teman-teman. Kita klik sama dengan max atau max, lalu kita blok nilainya, kita kasih tutup kurung dan enter. Lalu selanjutnya kita akan mengisi nilai terendah dengan menggunakan rumus min. Fungsi min yaitu kebalikannya dari max, yaitu buat nyari nilai yang paling rendah.
Nah, rumusnya itu sama dengan min, kita blok nilai tugasnya lagi sampai mahasiswa yang terakhir, lalu kita kasih tutup kurung dan enter. Nah, untuk yang UTS juga sama ya teman-teman, kita kasih rumus min, kita blok, kita kasih tutup kurung dan enter. Nah, untuk yang UAS juga sama ya teman-teman, kita masih memakai rumus yang sama, yaitu min, kita blok nilainya, lalu kita kasih tutup kurung enter. Nah, untuk selanjutnya kita bikin kolom lagi untuk jumlah mahasiswa sampai mahasiswa yang lulus. Bikin 5 baris dan ini disamakan dengan yang atas ya teman-teman. Kasih yang outside borders lagi. Lalu di sini kita kasih judulnya yaitu jumlah mahasiswa, jumlah jumlah mahasiswa grade A, lalu jumlah mahasiswa grade B. Oh, ini kelebihan ya teman-teman, kita bisa hapus saja dan blok no border saja karena klik kanannya nggak bisa digunakan ya teman-teman. Jadi kita pakai no border saja dan kita blok lagi, kita pakai yang outside borders lagi, jadi tetap sama ya teman-teman. Nah, yang terakhir kita kasih judulnya jumlah mahasiswa 2B yang lulus. Selanjutnya, untuk mengisi kolom jumlah mahasiswa kita memakai rumus konta, yaitu fungsinya digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi data atau tidak kosong. Oke, kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan konta, lalu kita blok nama mahasiswanya, lalu kita tutup kurung dan enter. Dan untuk mengisi kolom hasil jumlah mahasiswa yang grade A-nya kita bakal menggunakan rumus countif yang dipakai untuk menghitung data berdasarkan satu syarat. Misalnya aku mau ada beberapa mahasiswa yang dapat grade A, yaitu rumusnya sama dengan, teman-teman, di sini kita klik sama dengan countif, kita klik 2 kali, lalu kita blok yang grade-nya, lalu titik koma, tanda petik A, tanda petik, dan tutup kurung, enter. Selanjutnya, untuk yang grade B, kita juga bakal masih menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan countif, kita blok grade-nya, dan titik koma, B, dan tutup kurung. Salah ya, kita pakai caps lock ya teman-teman, enter. Sorry teman-teman, ada kesalahan, jadi di sini saya bakal ketik ulang buat judulnya, yaitu jumlah mahasiswa lulus. Oke, untuk menjumlahkan mahasiswa yang lulusnya, saya bakal menggunakan rumus countif, yaitu fungsinya digunakan untuk menghitung jumlah data berdasarkan lebih dari satu kriteria. Nah, perbedaannya countif dengan countif adalah countif hanya bisa menggunakan satu kriteria, sedangkan countif bisa menggunakan 2 atau lebih kriteria dalam satu rumus. Jadi kita bakal menggunakan rumus countif. Oke, kita blok kelasnya, lalu titik koma 2B tanda petik, titik koma, lalu kita blok yang status mahasiswanya, lalu titik koma, tanda petik, lulus, tanda petik, tutup kurung, enter. Sebelum lanjut ke yang vlog up-nya, kita bakal bikin tabel bantunya dulu. Kalian bisa mengikuti saya ya teman-teman.
Nah, supaya ininya ada di tengah-tengah, saya bakal blok dan klik yang center ini teman-teman. Nah, yang ini juga sama ya teman-teman. Saya tadi kelewat, sorry. Nah, yang ini juga sama ya teman-teman, kita blok. Lalu kita klik yang center. Oke, selanjutnya saya bakal mengisi data vlog up. Nah, coba fungsi vlog up. Kita bikin 2 kolomnya dulu. Kita pakai yang all border. Lalu kita isi nama mahasiswa dan kelasnya. Ini juga sama ya teman-teman. Kita kasih warna lagi. Kita ketengahin dulu, lalu kita kasih warna ini. Bikin nama Minju. Lalu kita klik kolom di bawah kelas dan kita bakal masukkan rumusnya, yaitu sama dengan vlog up. Kita klik yang nama mahasiswanya, titik koma, kita klik lagi, kita blok semua nama dan kelas mahasiswanya, lalu titik 2, kita klik 2 dan titik koma lagi. Sorry ya teman-teman, tadi habis kita blok nama dan kelas, kita klik, kita kasih titik koma dan 2 dan titik koma lagi, lalu false dan tutup kurung, enter. Oke, jadi vlog up itu dipakai untuk mencari data secara vertikal ya teman-teman. Di sini aku cari kelas mahasiswa berdasarkan nama mahasiswa yang dipilih, yaitu Minju. Dan selanjutnya saya bakal bikin kolom baru lagi. Nah, setelah kita mengisi tabel yang vlog up, di sini kalian bisa bikin lagi tabel bantu yang baru seperti saya ini. Tadi saya lupa nge-record karena saya nge-charger laptopnya teman-teman. Jadi kalian bisa ikutin ini, bikin tabel baru, lalu kita bikin tabel baru lagi untuk yang look up-nya. Dan apa sih bedanya lookup dan lookup itu? Jadi bedanya sama lookup, kalau lookup itu nyari datanya secara horizontal atau mendatar. Nah, kalau lookup nyari datanya secara vertikal gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya yang terakhir saya akan membuat grafiknya ya teman-teman. Aku klik dulu, lalu saya blok nama mahasiswanya, lalu klik CTRL, kita tekan, lalu kita blok juga rata-ratanya, lalu kita klik ke insert ya teman-teman, lalu kita klik yang insert column on bar chart ini, lalu kita pilih yang 2 dimensi, nanti akan seperti ini ya teman-teman. Kita pindahkan ke samping dan kita perkecil aja ya teman-teman supaya tidak memakan tempat. Oke, segini cukup. Nah, kita taruh di sini dan finish, selesai. Jadi itu tutorial dari saya teman-teman. Baik, itu saja tutorial dari saya. Kesimpulannya, Microsoft Excel sangat membantu dalam mengolah data karena berbagai perhitungan dapat dilakukan secara otomatis menggunakan rumus-rumus Excel, sehingga proses pengolahan data menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Terima kasih sudah menonton. Semoga tutorial ini bermanfaat. Thank you for watching.